Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ninda Cahyani dengan NIM 0701232074 ingin menyampaikan materi yang saya pilih, yaitu pencemaran lingkungan disertai dengan pembahasan studi kasusnya. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Sains dan Teknologi Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Rini Halilana Sutian MT. Baik, langsung saja. Pencemaran lingkungan itu adalah masalah terbesar yang sering dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Segala jenis polusi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan dan satwa liar. Bahkan, pencemaran sering berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Lalu, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem manusia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi ketika zat berbahaya seperti gas beracun yang termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida, ataupun partikel debu yang masuk ke udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran industri, pembakaran sampah, dan deforestasi. Pencemaran udara ini menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, seperti asma dan bronkitis. Dan pencemaran udara ini juga berkontribusi merusak lapisan ozon. Lalu yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh pembuangan limbah industri, sisa bahan kimia ataupun limbah rumah tangga yang mengandung zat beracun. Pencemaran air ini mengakibatkan penurunan kualitas air yang berdampak pada kehidupan akuatik dan manusia, seperti rusaknya ekosistem laut ataupun sungai. Lalu yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini terjadi ketika pembuangan sampah anorganik yang sulit terurai, seperti plastik dan logam berat, serta penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian yang merusak kesuburan tanah. Lalu yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh kebisingan dari kendaraan, mesin industri, ataupun aktivitas manusia yang menimbulkan gangguan pendengaran dan mengganggu kenyamanan hidup. Mungkin sekian dari jenis-jenis pencemaran lingkungan. Lalu selanjutnya masuk kepada studi kasus pencemaran lingkungan di Indonesia. Yang pertama, contohnya seperti di Sungai Citarum. Sungai Citarum ini terletak pada Jawa Barat. Sungai ini telah lama menjadi sungai yang paling tercemar di dunia. Pencemaran ini terjadi akibat pembuangan limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah yang sangat tinggi. Pencemaran di sungai ini sudah berlangsung lama. Titik kritis dan perhatian besar terhadap ini mulai muncul pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Dengan usaha pembersihan dan perbaikan yang semakin intens dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu apa sih dampak pencemaran di Sungai Citarum ini? Dampaknya yaitu bisa mengancam kehidupan ikan dan spesies lainnya di ekosistem sungai ini. Selain itu, Sungai Citarum ini juga menjadi sumber utama air bagi masyarakat sekitar dan irigasi pertanian. Namun, kualitasnya menurun tajam akibat polusi dari sampah yang menumpuk pada sungai ini. Proyek pembersihan sungai mulai dilakukan, tetapi pencemaran masih menjadi masalah besar bagi daerah tersebut. Lalu yang kedua, contoh kasus polusi tanah akibat pembangunan industri nikel di Sulawesi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan industri nikel di Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan industri nikel di Sulawesi telah menyebabkan polusi tanah yang signifikan di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena proses pertambangan nikel yang menghasilkan limbah beracun dan dapat merusak tanah. Dampak pencemaran tanah di Sulawesi ini akan mengacu pada kesehatan manusia karena tanah yang tercemar akan mengandung bakteri yang menyebabkan penyakit. Pencemaran tanah dapat merusak habitat alami bagi banyak spesies,
mempengaruhi kualitas tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat sebelum mengembangkan industri di daerah tersebut. Lalu masuk kepada upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Penanggulangan ini memerlukan upaya yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor industri, hingga organisasi lingkungan. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang membuang limbah tanpa pengolahan yang sesuai adalah langkah penting. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, baik industri maupun individu yang melakukan pencemaran. Lalu, pemilahan dan daur ulang sampah untuk mengurangi beban sampah plastik yang mencemari lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu lebih gencar dalam mengedukasi pentingnya memilah sampah rumah tangga dan mendaur ulang bahan-bahan yang dapat digunakan kembali. Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai solusi yang aktif dalam penanggulangan pencemaran. Lalu masuk kepada kesimpulan, pencemaran lingkungan di Indonesia merupakan masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas industri, pertanian, maupun dari ulah masyarakatnya sendiri yang kurang memperhatikan kelestarian alam. Pencemaran udara, air, tanah mengancam kesehatan manusia, ekosistem, dan kesejahteraan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui penegakan hukum yang lebih tegas, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan alam. Upaya pencegahan dan perbaikan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan aman bagi semua makhluk hidup yang ada di ekosistem ini. Setiap tindakan kita, meski kecil, tapi memiliki dampak yang besar. Tidak ada lagi waktu untuk berpangku tangan, karena bumi kita tidak bisa menunggu kita untuk berubah. Jadi, mari bersama-sama kita untuk tetap melindungi hidup kita dengan cara menjaga kualitas hidup, menggunakan sumber daya alam dengan baik, dan bertindak kalau kita ini akan menjaga bumi kita selama-lamanya, karena dunia ini hanya satu dan kita harus menjaga bumi ini, karena bumi ini adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.